wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, anak? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Satu Pak. Siapa? Iya. Oh ya. Kemarin ada? Izin. Oh, masih. Kita ajak dulu ya. Ahmad Haki Pamprosi. Cantika. Cili Tasya. Sudah sehat, Cili? Sudah sehat? Kemarin sakit? Dia Agustina Widatisari. Yang masih di Ngedok. Dia Agusti. Gea Pitaloka. Hesti. Iman Revan Aini. Intan Erlinda. Iza Ulia. Maria Magdalena. Muhammad Rizki. Retno Dwi Wulandari. Satya Putri Ameliasari. Sulfa Di Junita. Warda Laila Mulia. Baik anak, untuk memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bapak silakan memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya hari ini materi kita adalah pengemasan rambak kulit ikan yang kita sudah buat kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu rambak kulit ikan dengan cara kemarin kita buat yang metode cepat ya. Kita menggunakan tepung tanpa penjemuran ya. Seperti itu. Oke. Tapi sebelum itu, untuk mereview materi kemarin, tolong bisa untuk mengingat, ada yang bisa menjawab tentang cara pembuatan rambak kulit ikan. Kira-kira untuk bahannya apa saja? Ada yang bisa jawab? Bahannya kemarin apa saja? Ya. Tepung tapioka. Ya. Garam. Itu kan lagi enggak? Dengan suaranya. Tepung tapioka, apa lagi? Garam. Terus? Minyak rasa. Ketumbar. Merica. Oke. Untuk alat-alatnya apa? Ada yang tahu? Untuk alat-alatnya apa aja? Mari. Ya. Mangkuk. Terus? Sendok. Itu apa lagi? Wajan. Terus? Pisau. Talenan. Ada lagi? Angkat. Ya. Kompor. Oke. Ya, ada lagi? Loyang penjemuran. Oke. Karena kalian hebat semua, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak. Untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran ini adalah kita mempelajari tentang beberapa hal, yaitu tujuannya adalah dengan kita mengonsepkan teknik pengemasan produk hasil perikanan, kemudian menentukan jenis pengemasan pada produk hasil perikanan dengan nilai estetika yang benar. Kemudian yang ketiga, merancang kemasan pada produk hasil perikanan. Untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, tujuan belajarnya adalah melakukan pengemasan produk hasil perikanan. Sehingga hari ini kita rencananya adalah mendesain
mendesain, mempelajari tentang kemasan dulu, apa itu kemasan. Kemungkinan kalian kemarin hasil pretestnya mohon maaf memang rendah ya, karena kalian belum tahu apa itu pengemasan, apa itu kemasan, bahannya apa saja dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Setelah itu kalian nanti mendesain atau merancang, membuat kemasan, termasuk sekaligus dengan labelnya atau labeling. Oke, itu ada pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Kemudian selanjutnya metode yang saya pakai ini adalah PJBL. Kalau pertemuan yang dulu itu PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran dengan cara diskusi, dengan cara penyelesaian masalah. Tapi kalau hari ini PJBL itu apa? Project Based Learning. Project berarti sebuah proyek. Artinya proyek berarti nanti ada produk yang dihasilkan. Apa itu? Tadi itu pengemasan, mengemas produk. Jadi itu. Selanjutnya ketua kelas maju ke depan untuk membagikan KPD ini. Dan seperti yang kita lakukan kemarin, saya sudah membuat kelompok ya, kalian sudah membuat kelompok kan? Nah, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ini sudah? Oke, sudah kelompok masing-masing. Selanjutnya, setelah sambil menunggu pembagian KPD, mohon diperhatikan di depan saya akan menayangkan materi. Kemarin sudah saya bagikan pretestnya ya, yang mungkin menjadi pertanyaan besar, tidak bisa jawab dan sebagainya. Nah, jawabannya ada di sini. Makanya kalian pelajari betul ini nanti, perhatikan betul ya kelompok tentang kemasan. Berbagai macam variasi bahan kemasan, bentuk kemasan untuk berbagai macam produk telah beredar di pasaran. Untuk pendahuluan ya. Kemudian setiap variasi tersebut membutuhkan pengetahuan dasar mengenai jenis bahan kemasan. Kemudian untuk fungsi kemasan. Tapi sebelum itu pengertian kemasan apa kira-kira kemasan? Apa kira-kira kemasan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemarin modul sudah saya bagikan. Tadi malam ya? Di malam. Oke, kemasan adalah wadah secara bahasa. Kemasan adalah wadah. Wadah yang bagaimana ya? Untuk melindungi produk, untuk perpindahan produk ketika dari produsen ke konsumen. Hingga di sini disebutkan fungsi kemasan, ada fungsi pokok, ada fungsi khusus. Artinya, fungsi pokok adalah apa? Menyimpan barang sedemikian rupa untuk memudahkan penanganan. Kemudian yang kedua, melindungi produk selama pemasaran dan penyimpanan. Sebenarnya bicara tentang kemasan, dulu nenek moyang kita sudah menemukan kemasan, walaupun
tidak dideskripsikan di materi. Contohnya apa dulu? Apa dulu ketika orang tua kita atau bapak kita? Nah, daun pisang. Bahkan mereka bisa mengidentifikasi mana kemasan yang sesuai dengan produknya. Bahkan seperti ini. Contoh, kalau ikan sapi itu biasanya orang tradisional atau bapak kita atau ibu kita mengemasnya dengan apa? Mengemasnya daun. Kenapa tidak daun pisang? Adakah ketika ikan sapi yang dia notabene adalah produk atau bahan yang mengandung minyak, kenapa adakah yang membungkus dengan daun pisang? Ada? Tidak ada. Artinya apa? Dulu sudah punya gambaran, bisa mendeskripsikan bahwa produk ini cocoknya dengan kemasan ini hasilnya. Cuma tidak diurai dalam sebuah materi. Sehingga dulu itu bapak kita buatnya sesuaikan dengan bahan. Jadi kayak ikan yang atau bahan yang mengandung lemak atau minyak, mereka menggunakan pembungkusnya yang bisa menyerap minyak, yaitu apa? Daun jati. Andai kan pakai daun pisang, itu apa yang terjadi? Ya rusak, tembus juga, kemudian tidak bisa licin dan sebagainya. Ada nggak pakai daun jati. Begitu sebaliknya, produk-produk atau bahan yang tidak mengandung minyak tidak pakai daun jati, tapi daun pisang. Apa ada? Misal kalau di kita bahasa kita di Jawa adalah kue mendut itu pakai daun jati. Tidak ada. Tidak ada. Maka nanti malah tambah lengket semua. Enggak pakai daun. Dan dominan aja masih ada yang lengket kan. Atau nogosari. Itu ada yang pakai daun jati. Jadi dulu sudah bisa memang tidak tertulis gitu. Nah, di sini kita coba untuk mendisiplinkan itu. Kemudian uraian dari fungsi pokok yaitu sebagai wadah dan tempat, sebagai pelindung, sebagai penunjang cara penyimpanan dan transportasi, sebagai alat persaingan dalam pemasaran atau prinsip AIDAS. Pernah dengar istilah prinsip AIDAS? Belum juga ya? Oke. Apa itu? Kita lanjutkan. Prinsip AIDAS. Ingat, ini prinsip AIDAS nanti terdapat pada pengemasan, juga kepada labeling. Menyeluruh ini. Jadi kemasannya bukan hanya model kemasannya, tapi juga pada labelingnya. Dan harus hafal di luar kepala. AIDAS, A-I-D-A-S. A-nya adalah apa? Attention. Bahasa Inggris apa attention artinya? Perhatikan atau perhatian. Jadi menimbulkan perhatian. Apa penjelasannya? Menimbulkan perhatian bagi orang yang melihat. Jadi label atau kemasan harus diperhatikan. Sehingga itu bukan terkadang, hampir seluruhnya produk itu kemasannya warnanya cerah atau labelnya minimal. Labelnya itu warnanya cerah, pakai warna cerah. Jangan terlalu gelap. Kemasannya gelap, labelnya gelap. Yang lihat rahu, ayo tambah minus yang lihat, tidak ada. Kemudian yang kedua, AI interest. Artinya adalah menarik. Artinya bisa menarik untuk orang tahu. Ketika menyolong, perhatian ada apa itu warnanya kok merah, jreng seperti ini. Nah, ini apa? Membuat orang menarik. Apa itu? Ada gantian. Apalagi yang menjual atau yang mempromosikan pintar dengan bahasa marketingnya. Kemudian yang ketiga yaitu AID,
Desire to buy, artinya apa? Desire to buy. Keinginan membeli, hasrat untuk membeli. Desire itu hasrat atau keinginan. Lebih pada hasrat. Kalau ini hanya biasa, kalau hasrat itu menggebu, pingin. Setelah ada perhatian, apa itu warnanya kok jelek? Ke sana. Akhirnya menimbulkan sebuah interest, tertarik ke sana, mau ke sana. Setelah itu, kok bagus deh. Akhirnya ada hasrat untuk membeli. Ketika sudah hasrat membeli, maka yang terjadi selanjutnya adalah A selanjutnya. Yang kedua adalah action to buy. Ada hasrat ingin membeli, akhirnya action to buy. Akhirnya membeli. Setelah membeli, ketika merasakan, kok enak produk ini. Kok rasanya seperti ini, kok enak. Dia terlena, terpesona dengan produknya. Akhirnya apa yang jadi? Satisfaction. AIDS, S-nya ada terakhir adalah satisfaction. Apa satisfaction? Karena bahan dari segi kualitas termasuk produknya itu bagus. Yang terjadi adalah konsumen puas sehingga menjadi pelanggan. Nah, pelanggan itu kalau perlu kita harus betul-betul dipertahankan, jangan sampai lepas. Sama halnya di Teva, di Teaching Factory kita, di unit produksi kita. Saya selalu, ketika saya dulu ketika menjadi kepala jurusan, selalu wanti-wanti kepada anak-anak, kepada guru-guru yang bertugas di sana, termasuk karyawan, untuk menjaga komitmen, menjaga kepuasan pelanggan. Artinya kalau misalnya produknya enak, sudah enak, kemudian ada perubahan, nggak enak, saya mending menaikkan harga daripada mengurangi rasa. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau menurunkan kualitas pemasaran, konsumen atau pelanggannya jadi merasa nggak enak dengan produknya jadi. Nah, ketika kalau kita mengurangi rasa, maka yang terjadi adalah kok tidak puas, akhirnya meninggalkan kita. Itu yang terjadi. Makanya hati-hati. Kalau saya lebih menaikkan ketika misal biaya produksi semakin tinggi jadi saya lebih baik menaikkan harga. Tentunya dengan cara saya memberikan gambaran, memberikan bahasa pengantar pada pelanggan daripada kita mengurangi rasa meskipun harganya tetap. Oke, ada pertanyaan untuk Miss Aidas? Ini harus dihafal di luar kepala. AIDAS. Aidas. A-nya adalah I-nya D-nya kemudian A yang kedua lain S. Coba ulang lagi. Aidas. A attention. I interest. D act 2 action to buy. Kemudian yang terakhir S satisfaction. Selanjutnya syarat-syarat kemasan. Pertama, tidak toksik. Nah, ini yang kemarin pada tes bingung kan apa toksik itu. Toksik artinya tidak beracun. Itu syarat pertama awal. Kemasan atau bahan kemasan tidak boleh beracun. Produk apapun kualitasnya bagus, apapun produknya, ketika walaupun kualitasnya bagus, ketika kemasannya beracun, maka kualitasnya juga produknya juga akan menjadi tercemari atau beracun juga kan. Jadi percuma prosesnya bagus tapi kemasannya toksik atau beracun, ya cuma. Kemudian yang kedua harus cocok dengan bahan yang dikemas. Jelas. Seperti tadi yang saya katakan, orang tradisional aja paham. Kalau ikan sapi itu membungkusnya dengan daun jati, tidak pakai daun
Bisa, apalagi daun kelapa. Bisa. Kemudian selanjutnya dapat mencegah, harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kemasan. Jadi sanitasinya, berarti kebersihan. Tapi sebenarnya kembali kepada tidak toksik tadi. Jadi bersih, tentunya tidak toksik atau tidak beracun. Selanjutnya dapat mencegah pemalsuan. Ini maksudnya apa kira-kira? Apa kira-kira? Dapat mencegah pemalsuan. Artinya ketika kita ada pakai kemasan yang itu menjadi pembeda dengan yang lain. Jika sekarang banyak ada kan ya hak cipta produk, sehingga ada istilah, kalian pernah ada logo C bundar gitu ya? Ada C, ada. Nah, kemudian ada lagi B, C juga ada. Itu semacam apa ya? Patokan brand. Yang dimana brand itu apa? Merek. Itu dimana brand itu atau merek itu punya hak cipta yang didaftarkan. Itu untuk mendapatkan brand, izin brand itu sulit sekali ya. Sama seperti halnya sertifikasi halal, kemudian sertifikasi ini apa namanya? Yang kering mudah, kita sudah ada. Yang basah seperti apa namanya itu? Badan POM, BPOM, itu juga masih susah. Selanjutnya, kemudian membuka dan menutup, tidak boleh kemasannya itu sulit dibuka, juga sulit untuk ditutup. Itu tidak boleh, harus mudah. Kemudian kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isinya. Ada kira-kira mengeluarkan isinya sulit sekali. Itu sebenarnya tidak memenuhi syarat kemasan itu. Pernah kalian beli produk, mengeluarkan itu produknya sulit. Apa kira-kira? Nastar. Berarti kemasannya juga itu dipertanyakan, tidak memenuhi syarat. Atau pada produk-produk kaleng ada ya? Sulit untuk mengatakan itu ya. Sehingga sekarang ada istilah apa ya? Susu juga kalau dulu kan untuk mengeluarkan sulit, harus pakai paku atau pakai pisau memakan kan? Ya. Sekarang enggak, karena untuk memudahkan konsumen juga, untuk menarik konsumen, hanya pakai ya tarik, sehingga mudah. Cuma kadang kalau orang yang terbiasa yang pakai belati, pisau, itu kadang kalau pakai yang baru itu nggak suka kan? Karena apa? Mudah habis gitu. Mudah habis atau mudah bau dan sebagainya. Yes, ya ada sisi positif negatif lah. Kemudian selanjutnya, kemudahan pembuangan bekas kemasan bekas. Nah ini harus mudah untuk dibuang kemasannya, kemasan bekas. Sehingga sekarang banyak yang bersaing atau misal air minum, air kemasan. Ada yang istilahnya kalau sudah diminum apa dihancurkan diremat ya. Itu tujuannya adalah sekarang ada lagi produk yang lain. Tidak salah aqua atau apa ya. Itu saling bersaing sebenarnya model apa ya? Persaingan dalam marketing. Biar orang mengira bahwa ketika bisa hancur dan sebagainya itu ramah lingkungan. Lanjutnya, ukuran, bentuk, dan berat harus sesuai. Sesuai apa maksudnya? Sesuai dengan produknya atau bahan yang dikemas. Harus sesuai. Kemudian tahan banting. Tahan banting harusnya bukan dibanting ini ya. Kalau kertas dibanting ya harus sobek. Artinya apa tahan banting itu ya dengan kondisi untuk distribusi dan sebagainya itu kuat. Kalau pakai distribusi susah. Kemudian penampilan dan pencetakan harus baik juga. Kemudian biaya yang rendah. Nah ini yang penting juga. Jangan sampai kalian membuat produk lebih mahal kemasannya daripada produknya. Kemasan kalian adalah misal
Apa? Produk kalian apa kira-kira? Sebutnya. Abon. Kemudian kemasannya adalah perak. Nah, bentuk perak atau kaleng bentuk perak dari bahan perak atau bahan emas. Ini yang tidak diperkenankan. Dan saya sering ketemu itu. Tapi bukan ada apa wadahnya atau kemasannya perak gitu kan. Tapi ada yang wadahnya itu bagus sekali. Sedang saya tanyakan minimal sama harga antara produk dengan kemasan. Ini bagi saya salah. Harusnya yang di dalam itu lebih mahal daripada di luar atau kayak kalian. Kita sebenarnya kan juga pada dasarnya kita produk ini kemasan kita kan. Haruskah kita lebih murah daripada baju kita? Ya orang tidak mau dikatakan orang murah kan? Karena inginnya disebut orang mahal. Bukan murah, mahal. Sehingga harusnya baju kita lebih murah daripada kita berapa nilainya? Tidak ternilai. Bukan tidak dijual, memang mau dijual, tapi tidak ternilai. Kemudian syarat-syarat khusus. Nah ini yang katakan tadi ada syarat pokok dan syarat-syarat khusus. Selanjutnya klasifikasi kemasan, pembagian kemasan. Ada kemasan karena berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama sekali pakai. Ini semua materi ada di yang saya share tadi malam ya. Berdasarkan frekuensi pemakaian, ada kemasan sekali pakai. Sekali pakai dibuang. Apa coba? Kemasan. Apa kira-kira? Plastik. Sekali buang. Styrofoam. Termasuk sebenarnya botol plastik itu sekali buang. Apa? Sekali pakai. Sekali pakai. Jadi setelah satu kali pakai coba dibuang. Tapi rata-rata gimana? Ya, sering kita temui di sawah. Ladang, ya. Sampai kadang warnanya sudah hijau, ada lumutnya. Untuk nggak ada ikannya di dalam. Dia kemasan dipakai berulang kali. Apa? Berulang kali. Apa? Kemasan gelas, botol. Ya. Botol itu pakai sekali atau berulang kali? Sekali pakai atau berulang kali? Botol. Kayak botol sepiter. Itu kali pakai? Hah? Ada yang botol dikembalikan juga kan? Karena untuk di lagi. Sekali pakai atau beberapa kali pakai? Sekali pakai? Ya. Dia galon. Pak itu pada plastik, ada jenisnya. Nanti kita bahas setelah berikut ini. Tidak, setelah ini. Kemudian next 3, kemasan tidak dibuang dan tidak dikembalikan. Nah, ini apa ini? Tidak dibuang juga tidak dikembalikan. Banyak contohnya. Kemudian ada lagi berdasarkan struktur sistem kemas. Ada primer, sekunder, dan tersier. Apa maksudnya? Primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Untuk sekunder, kemasan yang tidak bersentuhan langsung, artinya di poin yang kedua. Contoh ya, ini gini, andaikan ini bahan. Apa tadi? Primer, sekunder, tersier. Kalau primer apa tadi? Kemasan yang bersentuhan langsung atau kontak langsung dengan produk. Andaikan ini produk, maka kemasan primer adalah ini. Primer, KP ya, kemasan primer. Kemudian yang lapisan kedua ini adalah
sekunder, KS. Kemudian ada lagi. Nah ini yang namanya tersier. berarti atau kemasan tersier. Ini akan kalian temui banyak di, kalau di sini mungkin jarang sama tersier ya. Kecuali kalau mungkin kirim jauh. Kalau di sini yang kalian temui apa kira-kira? Masih pada apa? Yang Primer. Primer. Iya. Bahkan bisa sekunder. Iya. Bisa itu kan? Iya. Tas itu berarti adalah Sekunder. kemasannya itu yang diukur adalah Primer. Nah, untuk kirim baru tersier. Nah, kalau di perusahaan itu kalian nanti ketika agak, insya Allah atau PKN, insya Allah di bulan Agustus, itu nanti kalian akan menemui itu tersier. Bahkan nanti tersier ada lagi. Apa Pak? Termasuk tersier sudah. Pertanyaannya ya, tidak ada lagi Pak. Nah ini yang disebut tersier. Jadi lapisan ketiga dari produk dan seterusnya disebut Tersier. kemasan tersier. Ingat-ingat. Kemudian berdasarkan sifat kehalusan ada fleksibel, kaku dan semi kaku. Kalau fleksibel, contohnya plastik, betul kan? Plastik. Kemudian kalau kaku, kaleng kan? Kaleng dari logam itu kan kaku. Pak bisa fleksibel Pak. Itu kalau kamu dirempet tenanan. Tapi sebenarnya kan dia kaku. Kemudian semi kaku, kemudian bisa dibentuk semacam itu. Contohnya apa? Banyak juga seperti ya logam yang bisa dibentuk kayak logam yang lebih pakai thin plate atau ada apa itu timah. Kemudian berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan ada kemasan hermetis. Apa hermetis? Hermetis itu dari suhu. Artinya apa? Dia hampa. Lagi dia hampa. Tidak punya siapa-siapa sebatang kara. Begitu. Hampa artinya hampa udara. Contohnya apa? Bukan, maksudnya kemasan apa kira-kira? Ayo jawab. Plastik. Plastik vakum bisa. Yang lebih vakum kayak betul-betul vakum atau yang biasanya umum adalah apa? Produk pengalengan. Produk pengalengan atau kaleng itu kan dia bisa kuat bertahan sampai 5 bahkan 10 tahun karena atau produk udara tanpa udara di dalamnya. Ketika tidak ada udara di dalamnya, maka paru udaranya juga tidak ada. Dalam artinya adalah bakteri. Jadi sebenarnya bakteri yang kita sama saudara beda nasab. Jadi itu. Selanjutnya kemasan tahan cahaya atau tidak transparan. Ini seperti kaleng juga bisa, atau dari kayu juga bisa. Kemasan kayu. Kemasan tahan suhu tinggi. Kaleng. Kemudian berdasarkan tiap tingkat siap pakai, ada siap pakai, ada siap pakai. Siap pakai maksudnya sudah jadi, ada yang masih dipakai. Apa biasanya pada kemasan tas. Ya, pakaian ketika pakaian buat kotaan gitu kan. Dia kan harus dirangkai dulu, dirangkai dulu. Selanjutnya bahan-bahan kemasan. Nah ini apa saja bahannya? Ada kayu, logam, gelas, bisa dibaca situ ya, kertas atau karton, plastik. Nah, di plastik ini yang banyak. Kalau jenis yang lain mungkin sedikit, tapi yang kalau plastik, sehingga tadi ada yang mengatakan, Bapak plastik ada yang dibuang sekali buang plastik, tapi ada yang berkali-kali dipakai. Ini juga ada yang dari plastik juga. Apa? Galon. Nah, kenapa? Karena ada beda jenis. Kalau plastik biasa itu yang biasa kalian pakai untuk mengemas produk itu jenis PP. Kalau tidak PP, PET. Apa PP? Apa PET itu?
polipropilen dan polietilen. Kita bahas. Ini ada PE, politen dan politen atau polietilin atau PE, ada PET, ada PP, ada PS, bukan SSN ya. Ya, yang lagi. Kemudian ada PVC, polivinil dan sebagainya, itu seperti apa kita bahas di sini. Oke, gini aja. Coba saya kalian perhatikan ya. Untuk PVC atau PET, kalian biasanya kalau dia di mana? Di produksi atau ketika kalian tepar itu yang gunakan adalah PET atau PP. Tapi kalau yang dipakai untuk galon itu jenisnya adalah PVC. Nanti kalian coba diperhatikan di kemasan plastik, kemasan air minum gitu. Nanti ada lambangnya seperti ini. Biasanya segitiga. Sini ada nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nanti ada penjelasannya. 1 itu apa, jenisnya apa. Oke, itu untuk kemasan. Selanjutnya untuk label. Label itu penting nggak? Penting. Sangat penting. Kenapa? Untuk memberikan informasi tentang produk. Nah, minimal memberikan informasi tentang produk minimal. Kedua, tadi di prinsip AIDAS menarik. Bayangkan ketika ada produk dengan kemasan tidak ada labelnya. Ini apa yang gitu kan? Pak, mungkin silakan dibeli Pak, silakan dibeli Pak. Tidak perlu dibeli. Ini apa? Oh, ada tulisannya. Jangan-jangan racun di dalam. Atau mungkin racun tikus dibungkus saja ya. Seperti itu kan? Tidak tahu. Sehingga tidak ada informasinya, tidak ada menariknya. Sehingga di sini pengertiannya adalah label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar. Lagi ya, ketika kata kuncinya gambar, tulisan, dan kombinasi keduanya atau dengan gambar dan tulisan atau bentuk. Bentuk berarti bisa dimensi, 3 dimensi, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, bisa di dalam, bisa ditempelkan, yang merupakan dari kemasan. Ada enggak kemasan atau produk yang labelnya ada di dalam? Ada enggak? Ada enggak? Biasanya ada, tapi yang tradisional. Contoh apa? Pupuk. Ya. Maksudnya di dalam kemasan kan? Pupuk itu kan di dalam kemasan kan? Itu yang tradisional. Minimal nama. Kan nama kan? Walaupun sebenarnya ketika berbicara tentang apa istilahnya, berbicara tentang aturan dalam produk labelingnya itu tidak boleh, harus ada izin, ada izinnya, ada cara-cara. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang kemasan tadi sebelum labeling saya teruskan? Belum. Oke, undang-undangnya ini ketika setiap orang yang berusaha memasukkan pangan di wilayah Indonesia tidak menyatukan itu, maka yang terjadi adalah akan didenda. Kalau ayat ini sekitar 500 juta. Wah, terus sekitar bagaimana Pak? Ya sebenarnya harus bisa. Sebenarnya ya kena kayak di kantin itu kan tidak memakai label, yang sebatas itu. Banyak orang yang tidak memakai label. Kemudian, nah ini, mohon perhatikan nanti ketika kalian membuat senjatanya atau mendesain produknya, minimal untuk labelnya minimal ini ya.
minim harus ada berapa poin? 6 poin. Pertama adalah nama produk, kedua daftar bahan yang digunakan, ketiga berat bersih. Perlu ditulis dah ini? Belum. Atau nanti dicek lagi di mana itu? Atau bisa coba mungkin ketika kartunya ada di pada materi. Saya ulang lagi, nama produk jelas harus, daftar bahan yang digunakan apa saja, jangan sampai ada yang beracun bahannya misal pakai paku. Ketiga berat bersih atau isi bersihnya netto, dan jangan sampai menipu. Terkadang netto diambil brutonya, itu yang bahaya. Kemudian nama dan alamat pihak yang memproduksi. Sekali lagi, nama dan pihak, nama dan alamat pihak. Jadi nanti kalian ketika buat nama perusahaan kalian apa atau nama UD kalian apa, kemudian alamatnya. Kemudian kelima ya, keterangan tentang halal. Nah ini harapannya untuk label bisa dipakai halal untuk pembelajaran. Tapi ketika di luar sebenarnya tidak boleh, karena label halal itu harus mengikuti atau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Harus mengikuti sertifikasi halal. Itu prosesnya agak panjang juga. Bahkan kita pun kemarin sudah divisitasi. Jadi untuk halal itu, ikan kan sudah halal, saya bilang itu. Coba kita pikir, untuk ikan itu kan halal semua kan? Ada yang di ikan yang haram? Ada. Di laut itu semuanya halal dan bisa dimakan, kecuali satu, kapal selam. Itu haram. Ya. Ya silakan kalau makan kuat. Nah, apa namanya? Semuanya halal. Tapi akan tetapi ketika divisitasi oleh pihak MUI, karena yang melakukan halal ini adalah MUI, itu dicek bukan hanya bahan bakunya, tapi bahan bakunya. Apa? Tepungnya dari mana, beli apa, bahkan mereknya. Karena ditakutkan ada beberapa merek tepung yang itu terindikasi haram. Ada kan dijual juga di kota-kota. Kemudian ladanya pakai apa, bumbunya pakai apa, mereknya apa, dan seterusnya. Belinya di mana? Sehingga semuanya ketika sudah halal, baru direkomendasi untuk dapat sertifikat halal. Baru kita mencantumkan label pada produk. Di universitas adakah label halal? Ada? Ada? Belum berani kita. Kita belum berani untuk melakukan halal karena tidak ada sertifikat. Selanjutnya, tanggal, bulan, dan tahun expired atau kadaluarsa itu harus. Nanti produknya belum mana expirednya? Tidak pernah expired. Apa? Abadi. Tidak mungkin. Karena produk itu bukan apa? Bukan Tuhan. Jadi semuanya tidak ada yang abadi. Harus ada kadaluarsa. Lanjutnya, ini lain, mohon maaf bukan 500 juta, nah 360 juta. 300 itu uang semua Pak? Ya. Nah ini tujuannya, silakan dibaca. Tujuan pelabelan silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya, karena waktu juga semakin anu. Nah ini yang penting. Coba bandingkan depan, ini penting. Pada label dan iklan pangan dilarang, sekali lagi ini tidak boleh atau dilarang, ya kan ya?
Dilarang apa? Satu, mencantumkan keterangan persyaratan atau dalam bentuk apapun bahwa yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Tidak boleh. Kalau makanan tidak boleh dikatakan obat. Kalau obat sendiri. Sehingga istilahnya BPOM, Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan, bukan atau ya, beda. Enggak lah boleh. Misal mau apa produk apa ya? Nugget atau enggak? Nugget apa? Ya, contohnya nugget serba bisa atau nugget jaya. Namanya itu bisa mengobati kelaparan. Enggak boleh. Bahasa mengobati enggak boleh. Atau mengobati kemiskinan gitu. Ya, obat kemiskinan ya yang punya produk, yang lain miskin yang membeli. Oke, seperti itu ya, tidak boleh mengandung kata obat. Yang kedua, nama, logo dan identitas lembaga yang menganalisis. Ini maksudnya. Produk kita untuk misal go interlokal, interlokal maksudnya ke kota yang lain. Di luar Jawa Timur atau luar Jawa misalnya. Dia kan harus perizinya, apalagi untuk internasional. Itu logo dari produk kita timbulkan kan, logo kita atau nama kita. Tapi jangan sampai anak untuk logo anak yang menganalisa boleh. Karena harus ada yang menganalisa ketika keluar, apalagi luar negeri ya produk kita, harus ada yang menganalisa ini bahannya apa maksudnya dianalisa di lab maksudnya. Ini berbahayakah, kandungan proteinnya berapa, kandungan lemaknya berapa, kemudian kandungan pencemarannya ada enggak, yang membahayakan manusia apa enggak. Nah itu sebagai syarat untuk bisa ekspor ke luar negeri. Nah itu tidak boleh, misalnya yang menganalisa lab Banyuwangi gitu. Maka lab Banyuwangi ditulis di situ atau logonya ditulis di situ. Itu tidak boleh. Paham ya? Tapi logo kalian, pemiliknya atau yang membuat produk, silakan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh menyesatkan. Ini perhatikan. Mama perhatikan di semuanya depan, ini sangat penting. Tidak boleh menyesatkan, mengacaukan, apalagi menimbulkan penafsiran multi tafsir. Perihal asal dan sifat, isi dan komponen serta mutu dan kegunaan mamin itu makanan minuman yang bersangkutan. Contohnya apa? Ini sering kita lihat di televisi juga. Walaupun ini karena apa ya? Bahasa promosi, bahasa marketing. Apa kira-kira perbedaannya? Saya tahu makanan. Ya, caranya. Yang keras suaranya. Cara penulisan nama produk. Cara penulisan nama produk. Kenapa? Sirup rasa jeruk dan itu sebelahnya tuh apa? Bahasa Inggris. Sirup orange juice. Oh, berarti yang salah karena pakai bahasa Inggris. Ya. Oke, ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Ya, yang keras suaranya. Mana tahan sirup tadi? Hah? Bahasanya yang mana tahan berarti? Oh, ini melihatnya bahasa karena mana tahan itu kurang etis. Ya. Bisa. Bagus. Yang lain ada lagi? Ya, yang keras. Yang sebelah kiri itu, yang salah itu mengatakan seakan-akan sirup itu terbuat dari jeruk. Nah, terus yang Sedangkan benar? yang sebelah kanan itu yang benar, sirup itu rasa jeruk dari perisan jeruk. Oke. Dari pernyataan atau jawaban dari tiga teman-teman hebat-hebat tepuk tangan untuk. Oke. Pas seperti yang dikatakan Retno ya. Ya. Jadi yang salah di sini adalah bukan karena bahasa Inggrisnya atau bukan karena mungkin bisa juga sebenarnya etis, kurang etis, mana tahan bahasa kurang enak. Tapi yang jelas adalah apa? Ketika ini rasanya atau bahannya terbuat
bukan dari jeruk, ya, sekali lagi bukan dari jeruk atau hanya rasa, karena banyak kan pakai essence, essence hanya rasa saja, bahkan rasa ikan, rasa ayam, kasih aja, mohon maaf sebut merek ya, itu rasa ayam, sudah ayam sudah. Nah, itu tidak boleh produknya nanti dikatakan produk apa dari ayam, bukan, tapi produk rasa ayam. Sama seperti ini. Sirup orange juice, berarti dia sirup yang bukan rasa jeruk, tapi sirup jeruk, jus jeruk kan. Sirup jus jeruk. Berarti orang berpikiran, oh berarti ini ada jeruknya. Padahal sebenarnya adalah pakai rasa. Sehingga yang benar adalah sirup rasa jeruk. Kecuali memang kalau memang di dalamnya bahannya adalah dari jeruk, tidak masalah. Bisa sirup orange juice. Contohnya apa? Di televisi kita lihat marjan itu dari apa? Rasa kan? Bukan rasa kan? Rasa lemon. Apakah marjan lemon? Tidak kan? Tidak. Tapi yang jelas seperti contohnya apa? Kalian pernah mendengar purple orange juice? Ya, itu betul-betul memang pernah beli. Biasanya kan ada bulir jeruknya. Berarti itu memang betul-betul. Lah itu tidak apa-apa, silakan dikatakan sirup orange. Bahkan ketika dibuat sirup rasa jeruk malah salah. Karena bukan rasa tapi satu salah, kedua rugi. Rugi produsennya. Apa? Yang menurunkan biji apa ya? Kualitasnya. Orang pilih mana? Rasa jeruk, hanya rasa jeruk dengan sirup jeruk. Jeruknya. Nah, ketika membuat sirup rasa jeruk padahal di dalamnya adalah betul-betul jeruk, ya rugi kan produsennya. Sehingga silakan bisa menggunakan sirup orange juice. Nah, nanti ketika kalian membuat seperti itu, mohon bisa dipahami. Contoh sekarang di produksi kasus abon tuna, betul kan ya? Abon tuna, betul? Padahal di sini adalah lele, cakalang atau lele. Nah, makanya sekarang lelenya adalah apa namanya? Labelnya beda dengan yang tuna. Tidak boleh. Itu labelnya adalah abon ikan tuna, produknya adalah lele. Atau dibalik, kemasannya atau labelnya abon ikan lele, dalamnya tuna. Itu tambah salah apa? Salah rugi produsennya, tidak salah. Paham ini ya? Paham ya? Oke. Nah, sampai kalian salah nanti untuk mendesain kemasan. Selanjutnya, oke, lanjut. Nah, ini lebih lengkapnya. Kalau tadi minimal ada 6 yang dicantumkan, tapi harapannya semuanya bisa dicantumkan. Ada nama merek selain dari 6 tadi kan? Ya. Tadi nomor 7 apa? Tugas ketika ada kode produksinya, nama merek, barcode. Barcode tahu? Scan garis atau batang gitu. Kemudian sertifikat yang memiliki jaminan mutu ya seperti halal, apalagi tadi siup, apa namanya yang kering, atau yang basah, BPOM, Badan POM. Terus cara penggunaan, biasanya pada mie, tahu? Cara penggunaan, siapkan air dulu, kemudian masukkan minyak. Ketika sudah matang, buang. Oh enggak gitu ya, matang dibuang ya, harus kemudian ke-13 cara penyimpanan atau pemeliharannya, menyimpannya. Biasanya rata-rata kalau ini obat ya, simpan pada tempat yang kering atau sejuk atau pada suhu yang
di bawah apa suhu 5 atau lebih dingin, taruh di kulkas ya. Nah ini contohnya, jadi kan ini zamannya materi ini kan materi zamannya Indul. Iya ya. Nah ini untuk penyantuman ini tidak ada masalah ya. Disebut Indul lebih. Nah ini menurut saya ada istilah ini kan. Ya. R ada C itu brand yang itu punya hak cipta sendiri. Jangan kan itu YouTube aja ya. Kalau dia buat konten orang lain dipakai itu nggak bisa karena hak cipta, hak kontennya, hak patennya. Selanjutnya, nah ini coba perhatikan untuk pencantuman baik sebelum digunakan. Untuk sebenarnya itu ada lagi expired ya, tergantung tapi yang lebih baik adalah baik sebelum digunakan. Itu rata-rata yang digunakan untuk bahasa expired di minimarket banyak ya. Minimarket pakai kode-kodenya seperti ini. Minimarket apa? Minimarket, Alfa, apa lagi? Sukogiri. Dalam hal produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, nah ini sekali lagi ya, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun saja. Kalau minimal 3 bulan, hanya bulan. Jadi ada kan bulan aja kemudian tahun. Itu ketika produknya lebih dari 3 bulan waktu atau tahannya. Kayak kaleng. Kaleng itu ada tanggalnya. Tidak ada. Pasti bulan, tahun. Tapi bicara tentang roti, itu pasti harus ada tanggal. Boleh waktu 3 tahun. Roti apa ini kalau tahun? Tidak ada bulan, ada tahun 2023 selanjutnya. Roti apa itu? Roti batu. Kering pun masih harus ada tanggal. Oke, ada yang tentang kemasan dan label. Ada ya? Nanti untuk sebenarnya materi ini sudah ada yang tadi malam. Nanti bisa saya share kembali untuk PPT. Selanjutnya desain kemasan. Yang terakhir, bagaimana cara mendesain. Desain itu apa sih? Desain itu adalah muncul sebagai hasil pola industri massal yang dimiliki serta pemikiran modernisme dengan asas sepelelisasi. Secara singkat, istilah desain dapat diartikan sebagai hasil karya manusia yang harus dapat berfungsi untuk memecahkan suatu masalah. Ini secara bahasa, secara umum, desain itu apa? Nah, di dalam desain ada istilahnya desain grafis. Ini perhatikan, nanti kalian akan mendesain seperti ini. Makanya disiapkan buku gambar dan pensil. Mendesain adalah solusi kreatif yang melalui hal-hal yang baru dan memiliki nilai tambah baru. Desain merupakan upaya untuk pemecahan masalah problem solving seperti pada perencanaan, kemasan, literasi, lihat. Nah, produknya namanya lihat. Contoh. Penggunaan material bambu dapat menghindari meredam aroma bau pada saat pengiriman. Nah ini dibungkus dengan bambu. Problem kan sebenarnya. Terasi itu kalau dikirim ada ya, kalau kirim sendiri, tapi kalau kirim pakai apa jasa sama. Problem akhirnya bagaimana agar terasi tidak bau? Nah, ini dibungkus dengan bambu. Itu meredam. Bahkan bukan hanya meredam, tapi mempercantik ya. Iya. Mempercantik. Nah, makanya kalian nanti kemasan bisa gunakan apa aja. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan produk atau bahan. Sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian elemen desain. Ada garis. Nah, ini kayak seni rupa. Memang apa ya? Desain itu seni rupa. Iya.
ada garis, ada bentuk, shape, ada tekstur, itu di modul kalian ada ruang, space, ada ukuran, ada nilai, dan ada warna. Selanjutnya prinsip-prinsip kemasan, ada keseimbangan, balance. Nanti kalian ketika membuat labelnya atau membuat kemasannya, ada ritme. Ritme adalah sebuah pola yang berekspresikan dengan mengulang-ulang elemen yang bervariasi. Kemudian ada tekanan, masih tekanan apa? Ada yang paling menonjol untuk mendapat perhatian yang pertama. Misal apa? Label, gratis, itu gede kan? Bisa kan? Padahal jalan gratis apa maksudnya? Kok sing dijual itu gratis untuk 3 kali makan. Apa? 3 kali setelah 3 kali makan. Kadang-kadang kan gitu kan, gratis di warung, di apa, di depot, gratis makan 1 kali, itu dibesarkan, tapi yang di bawahnya kecil. Setelah makan 5 kali, berarti yang ke 6 kalinya dia gratis atau misalnya. Itu ada yang ditonjolkan, makanya disebut tekanan atau emphasis. Di produk kalian, di kemasan nanti bisa seperti itu untuk penekanan yang menarik. Misal apa? Merek kan harus besar kata-katanya atau hurufnya. Kayak kita produksi atau produk Teva kita apa? Mereknya. Walaupun kita belum izinkan pada brandnya, apa namanya? Baru masih ditemukan beberapa bulan atau beberapa tahun ini. Apa namanya? Produknya apa? Minulang produknya, tapi mereknya harus tahu ya. Apa? Itu produk brandnya, mereknya adalah apa? Nah, produknya adalah SMK. PK. KPK. Itu adalah brandnya. Kalau Tulamika, kalau Aponika itu kan produknya. Kemudian ada kesatuan, yaitu seluruh elemen terlihat saling memiliki, jadi saling berhubungan. Nah ini prosedurnya berarti apa? Perhatikan, nanti kalian mohon izin, perhatikan di depan. Nanti kalian akan membuat atau mendesain seperti ini. Caranya seperti apa? Yang pertama, perintah pemasaran yang dalam sebuah kata-kata yang singkat. Ya, masalahnya apa? Produknya adalah ramba. Ramba itu masalahnya apa? Apa ramba itu masalahnya apa? Masalah bagi pemakan. Udah rusak kan? Udah hancur bisa. Teteni, udah melempem, apa lagi? Udah melempem, apa lagi? Jamur, karena dia minyak kan, mengandung minyak, mengandung lemak. Nah itu ditulis. Oh, berarti kemasannya dia pakai apa? Modelnya seperti apa? Itu menurut saya. Paham ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan riset penelitian. Bukan kalian nanti meneropong gini kayak gini ya, enggak. Ini gambaran aja. Lakukan riset penelitian. Anda dapat mencari data di perpustakaan, foto, jenis material, buku ide dan sebagainya. Nah, yang ini nantinya kalian akan cari lagi seperti yang kemarin, literasi. Seperti apa? Paham ya? Cari tentang mendesain kemasan dengan produk apa tadi? Oke. Ketiga, duduk dan berpikir. Masih berdiri tidak apa, tapi sebenarnya enak duduk karena gambar tidak mungkin berdiri. Enak. Buatlah gambar-gambar, jangan Anda pikirkan sketsa Anda jelek atau bagus. Terus harus jelek atau apa, buat sketsa nanti. Ya, kalian buat sketsanya seperti apa? Semua anak harus membuat
baku yang paling bagus disesuaikan atau didiskusikan, baru itu yang nanti digunakan di buat saja juga. Gambar sebaiknya proporsional dan berskala yang benar agar mudah dimengerti. Buatlah sebanyak-banyaknya ide-ide kreatif. Apa salah? Siapa? Karena ini nantinya menjadi cikal bakal kalian membuat kemasannya atau membuat minimal labelnya. Keempat, pilih 3 sketsa thumbnail dan wujudkan dalam sketsa kasar. Ini maksud saya. Cikal bakal membuat, ambil salah satunya, kemudian dimasukkan pada desain. Kalau kalian sementara ini mau pakai apa? Canva. Ya. Nanti pakai Canva. Oke? Oke, bisa. Atau ada yang pakai seperti TKK. Oke. Sulit itu, bukan sulit sih, berat. Terlalu berat di laptop juga. Sketsa kasar dapat dibuat dengan teknik pewarnaan. Jadi bisa diwarnai. Dengan cara apa ya diwarnai pada desainnya di laptop atau di pakai HP bisa nggak? Bisa. Kemudian yang terakhir, pilih salah satu dari sketsa kasar tersebut dan wujudkan dalam sketsa jadi. Sketsa yang maksudnya di laptop tadi buat, kemudian dibuatkan atau dijadikan, dicetak. Nah, harapan saya disuruh kita nanti saya sediakan untuk memasak, bisa dipakai, bisa tidak. Kalian bisa membuat labelnya, atau kalau kalian ketika kalian punya gambaran untuk bisa mendesain, silakan. Hari ini ketika ada nonton, nanti setelah pulang silakan diteruskan. Ya. Karena kita hari ini untuk mendesain saja. Setelah itu baru kita memasnya besok. Hari apa? Kamis besok ya? Ya, harus dicetak. Oke, selanjutnya layout. Layout adalah merupakan pengaturan yang dilakukan pada buku. Nah ini yang saya katakan tadi. Ini saya sering ketemu dengan di Jember atau apa ya, untuk pembuatan apa tadi, kertas yang siap pakai kan tadi. Ada yang siap pakai, ada yang masih dirakit atau dirangkai. Nah, ini masukkan sini dan sebagainya. Ini dipercetakan banyak kan seperti ini. Nah, harapan saya dengan kalian bisa melakukan desain di sini, harapan saya kalian bisa apa ya? Bisa masuk di percetakan itu, atau bahkan kalau perlu bisa menjadi juragannya cetakan. Amin. Itu yang harapan saya. Kemudian aspek layout ada keseimbangan, titik pandang, lawanan, perbandingan, alur pirza. Apa pirza itu? Memberikan kesan estetis pada penataan visual. Tidak harus hitung, ya miring. Pokoknya jangan terlalu apa ya? Karena ada yang berlebihan, seni berlebihan juga ada. Saya dulu bahkan sampai sekarang terkenal itu punya jiwa seni. Kalau membuat apa dan sebagainya itu pasti berbeda dengan lain. Seni itu sebenarnya datang dari kita sendiri. Biar apa? Minimal biar kita tidak sama dengan orang lain. Kan gitu kan? Makanya seni itu diciptakan di situ. Silakan, kalian harusnya tidak sama dengan orang lain. Karena ketika kita tidak sama dengan orang lain, maka kita ada tempat. Maka kita ada perhatian oleh orang lain. Artis terkenal, yang paling terkenal itu biasanya yang paling jelek atau yang paling cantik. Sing sedengan dan juga kenal. Iya kan? Jelek bisa. Cantik bisa. Wah, itu biasanya artis yang terkenal. Atau lucu juga. Ada identiknya yang berbeda dengan lain. Dengan identik itu hanya ada tempat. Kesatuan. Nah ini, coba perhatikan. Ini juga faktor pendukung grafik desain. Jadi pendukungnya ketika kalian membuat desain itu bagus, apa pendukungnya? Yang pertama, siapa
siapa yang akan melihat atau membaca? Kalian buat desainnya seniman betul ya, orang-orang dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kita pasangkan produknya di mana? Di tempat SD ya. Dia lucu aja nanti. Kenapa warna ini nggak ada tulisannya seperti ini? Makanya ambil sisi silakan dengan konsumen. Kemudian buat apa style yang dapat digunakan untuk prospek atau pada siapa untuk konsumennya. Kemudian bagaimana menarik perhatian konsumen, warnanya, gambarnya. Kemudian dua, apa maksud kemasan tersebut? Tujuannya apa? Buat kemasan itu. Kemudian B, gimana dulu akan dilihat? Apakah di sini depannya, sampingnya, belakangnya, atau ditempel saja, atau bagaimana? Dan seterusnya. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, dari sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan kalian lihat LKPD kalian. Oke, sudah? Sama seperti pertemuan yang kemarin, silakan diisi kelompoknya, nama, kemudian mau perhatian dulu sebelum mengisi. Ada nomor D, langkah-langkah. Yang pertama adalah persiapan pembuatan kemasan. Pertama, menyimak PowerPoint tentang sifat, jenis, desain kemasan serta labeling yang sesuai dengan relatif produk yang akan dikemas. Tadi, ya. Kedua, mengamati prototipe. Iya, saya lupa untuk prototipenya. Sebentar. Kurang lebih prototipenya seperti yang diproduksi. Kayak gini. Abonika tahu? Kemasan abonika atau yang pakai zipperlock itu? Nah, itu nanti saya sediakan kemasan seperti itu. Ada seperti zipperlock seperti itu. Ini saya pesan tapi belum datang. Terserah kalau bicara karena. Oke, kalau selanjutnya manfaatkan gambar yang menarik. Manfaatkan gambar yang menarik. Sorry. Yang C ya? Yang C, menggali informasi melalui internet tentang sifat, jenis dan desain kemasan serta labeling yang sesuai dengan karakteristik produk yang akan dikemas. Yang ke D, mendiskusikan hasil informasi dengan kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat atau merancang kemasan dan label dengan melihat aspek A, sesuaikan ukuran dan jenis kemasan dengan produk. B, gunakan desain yang sederhana dan menarik. C, gunakan warna cerah dan berbeda. D, manfaatkan gambar yang menarik, tambahkan data negatif dari pemerintah. Yang F, tambahkan informasi yang penting dengan font yang menarik. Baru yang ketiga ini melakukan pengemasan adalah besok. Jadi nomor poin 1 dan 2 harapan saya kita selesai hari ini. Paham? Oke. Silakan dikerjakan, ditulis. Untuk melakukan pengemasan dan evaluasi ada poin 4 itu besok. Yang sekarang adalah lakukan yang poin nomor 1 dan poin nomor 2. D.1 dan D.2. Paham ya? Oke, kita silakan diisi LKPD-nya, kemudian
dikerjakan. Yang pertama, menggali informasi. Menggali informasi tentang apa? Tentang sifat, jenis, dan desain kemasan yang bagus. Desain kemasan yang bagus untuk produk apa? Produknya adalah rambak kulit. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Sekaligus didiskusikan, sekaligus dibuat. Cukup 30 menit ya. Kurangkah anak? Sekarang jam Pak, 9.15. ya. Sekarang jam berapa? 9.15. 9.15. Oke. Baik, 30 menit. Silakan kerjakan.
berat produk kita kemarin berapa? 180 dibagi menjadi satu kelompok ya. Satu kelompok berarti berapa? 45. Ya itu nanti gunakan netonya 45 gram.
Nanti apa tugasnya? Membuat desain Membuat literasi, mencari literasi tentang apa? Sifat, jenis, desain, tentang labelnya. Produknya apa? Rambak kulit ikan. Jadi kata kuncinya yang dicari adalah kemasan rambak kulit ikan. Kalian lihat dulu. Cek kira-kira seperti apa. Mungkin bisa menginspirasi kalian. Seperti apa? kemarin itu kita pernah Lele. batu Tidak masalah. Ada aja rambak kan. Cuman harusnya nanti di labelnya harus kebanyakan kerja. Kulit keluar bahasa rambak kulit. Nah, tapi kan harus ini. Cuman desainnya kan tidak masalah. Silakan siapa model seperti produk apa aja, tapi kemasannya pakai kaki biasa bisa. Silakan. Disesuaikan dengan jenis ya, jenis produknya. Rambak kulit ikan itu seperti apa sifatnya, masalah rambak kulit ikan itu problemnya apa, seperti saya diskusikan tadi ya, mudah rusak, kemudian mudah tengik karena berminyak dan sebagainya. kulit ikan kakap kulit ikan sama Yuk, sudah dibuat di desain. Desain minimal labelnya. Untuk ukuran bisa dilihat, sesuaikan.
sudah selesai? Bisa dibilang jam berapa? Sampai di mana? Anak? Masih desain? Iya. Oke, bisa dilanjutkan nanti. Harapan saya besok harus sudah selesai dalam bentuk cetak, saya dalam bentuk cetak untuk kita melakukan proses pengemasan. Nah, untuk pengemasan besok kita jadwalkan pada jam pada jam saya nanti jam terakhir ya 67 nanti dibagi tiap kelompok, dimulai nanti yang mengemas kelompok satu mana? Satu, kemudian 2, 3 dan 4. Sekali lagi diulangi dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 besok di jam 67 ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya ingin mengevaluasi, tentunya evaluasi untuk prosesnya nanti di pertemuan kedua. Saya ingin mengevaluasi hari ini adalah tentang dalam proses pembuatan atau mendesain ini yang diperlukan apa saja tadi. Untuk menginspirasi adalah apa? Yang diperhatikan adalah produknya. Produknya itu harus produknya, kelemahannya atau problemnya apa aja? Problemnya, kalau produknya adalah rapat pendidikan, dan problemnya adalah mudah rusak, terus mudah tengih karena minyak dan seterusnya. Kemudian untuk syarat-syarat kemasan apa saja tadi? Ada tidak toksik, kemudian bisa mudah dibuka dan ditutup dan seterusnya. Nah, harapan saya kalian memahami itu. Selanjutnya dari hasil mendesain ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan untuk proses kita sampai terakhir mendesain? Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Apa kira-kira? Kira-kira apa yang kita bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini untuk mendesain kemasan, mendesain labelnya? Kira apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama, bahwa mendesain atau label harus ada cara atau tekniknya kan? Dimana tekniknya tadi ada beberapa tahap, termasuk yang kedua harus apa? Mengetahui produknya juga, kelemahan-kelemahannya seperti apa, jenis kemasan yang akan dipakai adalah seperti apa. Berapa lagi kira-kira? Yang ketiga, apa yang harus disebutkan?
Kira-kira dalam mendesain itu mudah atau Sulit. sulit? Perlu banyak yang harus diperhatikan. Bagaimana? Banyak yang harus diperhatikan. Banyak yang diperhatikan. Nah, dari situ makanya bahasa merancang atau mendesain itu memang butuh proses. Prosesnya dari apa ya tadi itu? Masalah-masalah apa, kemudian inspirasi. Silakan kalian buat. Meskipun salah tidak apa-apa. Yang nanti akan kita evaluasi berikutnya. Oke. Oke, itu. Terus selanjutnya yang terakhir, mungkin untuk pembelajaran ini saya pikir sudah cukup. Mungkin kita tutup dengan doa. Tapi sebelum doa, saya ingin menyampaikan untuk pertemuan besok kita adalah melakukan pemasaran dimulai dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sehingga hari ini kalian harus selesai mendesain kemasannya atau minimal membuat label. Oke, ya. Sekarang ingin desainnya terus besok pemasarannya. Nah, label buat besok tuh harus bentuk cetakan lembar atau file. Semuanya harus dicetak seperti yang katakan tadi. Harus dicetak. Sudah tinggal kita memasangkan untuk stiker. Ketika kalian punya desain kemasan, silakan juga sudah dicetak dari bahan kemasan apa. Adakah dari kelompok 1, 2, 3, 4 ini memiliki inspirasi apa ya? Desainnya bukan dari plastik atau kemasannya bukan dari plastik? Ada? Ada yang dari kertas mungkin? Ada. Semuanya plastik ya? Oke. Karena semua plastik. Nah, nanti itu makanya nanti harus dibentuk kemasannya dicetak atau minimal labelnya juga harus dicetak. Ini itu. Baik, kita tutup acara atau pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Tapi sebelum doa mohon ada sampah yang kotor silakan dibersihkan. Sampah-sampah sudah bersih anak-anak? Sudah. Oke. Kalau sudah silakan tetap kelas untuk memimpin doa. Belum mengakhiri kegiatan, tenang, doa. Doa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu besok pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.